Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2022MM13930. Saya akan mencoba mempresentasikan mata kuliah manajemen modal manusia yang diampu oleh dosen Dr. Laude Amijaya Kamaludin MAD MKP. Judul presentasi hari ini adalah optimasi potensi sumber daya manusia. Pendahuluan, strategi manajemen modal manusia adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam era globalisasi ini, manusia merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan baik. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Sedangkan definisi sumber daya manusia itu merujuk pada tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, baik swasta maupun negeri ataupun BUMN. SDM meliputi karyawan, manajemen, dan pemimpin yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pentingnya mengoptimalkan SDM adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Sedangkan menurut para ahli, salah satu ahli berpendapat atau menurut Melayu Hasibuan SP mendefinisikan bahwa SDM sebagai kemampuan terpadu interaksi antara daya pikir atau akal budi yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dengan daya fisik, kecakapan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing individu. Atau dengan kata lain, pada strategi manajemen modal manusia didefinisikan sebagai aset berharga yang harus dikelola secara strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. SDM yang dikelola secara strategis akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya, bagaimana perekrutan dan seleksi SDM? Sebuah perusahaan perlu melakukan perekrutan dan seleksi secara transparan, menggunakan langkah awal dengan mengoptimalkan SDM. Perusahaan perlu menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan dengan nilai-nilai perusahaan. Melalui proses yang transparan dan objektif, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan berpotensi untuk berkembang. Selanjutnya, pengembangan karyawan. Karyawan setelah diseleksi ataupun setelah bekerja pada sebuah perusahaan perlu mendapat pengembangan, sedangkan pengembangan merupakan strategi penting di dalam mengoptimalkan SDM. Dengan pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perusahaan perlu menyediakan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan individu dan organisasi. Hal ini untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan dan memperkuat modal manusia perusahaan. Selanjutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja melibatkan pengukuran evaluasi dan pengelolaan kinerja karyawan. Dengan manajemen kinerja yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja individu dan keseluruhan organisasi. Karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan perlu mendapat motivasi dan penghargaan. Perusahaan perlu memberikan insentif yang sesuai untuk mendorong karyawan mencapai hasil terbaik. Selain itu, pengakuan dan penghargaan atas prestasi juga dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Motivasi dan penghargaan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi SDM. Penghargaan dapat berupa reward, pengakuan, hadiah, paket liburan gratis, kenaikan jabatan, maupun tambahan cuti kerja, dan sebagainya sesuai dengan kreativitas perusahaan masing-masing. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.